Alhamdulillah Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana syahra siyam wa wa'ada lis-sha'imina bil jazaa'i allazi la yuhsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berucap alhamdulillah wa syukurillah. Begitu banyak nikmat yang Allah curahkan pada kita, nikmatul iman, nikmatul Islam, dan tentu saja nikmat kesehatan, keafiatan, sehingga pada malam ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang istiqamah, khususnya di 10 terakhir Ramadan. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya diminta untuk sedikit mengangkat tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dan persis malam ini kita masuki paruh terakhir, 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Salah satu yang disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin mencari Lailatul Qadar, iltamisuha fi asril awakhir min Ramadan, carilah di 10 terakhir dari Ramadan. Di mana posisinya wallahu alam. Tetapi di hadis lain disebutkan iltamisuha fi lailatul witr, di malam ganjil. Asal jangan seperti orang lain nanti dia giat turun ke masjid kalau malam ganjil, kalau malam genap dia pergi ke mall mengganjil ke masjid lagi. Nah, ini main-main namanya ini. Nabi seperti diungkapkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, iza dakhala akhir Ramadan, kalau masuk 10 akhir Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syadda mizarahu, dikencangkan sarungnya, dikencangkan pakaiannya. Wa ahya lailahu, dihidupkan malamnya. Wastaikada wa ikada ahlahu, dia bangunkan keluarganya. Apa maksudnya ma'asyiral muslimin? Bahwa di 10 terakhir Ramadan, dan sekalipun kata ulama kita tidak menjamin, karena Lailatul Qadar bisa saja turun di malam pertama, bisa di malam kedua, tetapi mayoritas aglabuhum kata ulama kita turunnya di 10 terakhir dari Ramadan. Karena itu mumpung kita masih masuk pertama malam ini, malam pertama yang ke-10 21 nih. Nah, apa yang kita harus lakukan? Sebelum menyampaikan apa yang perlu kita lakukan, tentu kita mau tahu dulu apa kelebihannya itu Lailatul Qadar. Kenapa ditunggu semua sama orang? Al-Quran memberitakan kita dalam surah Al-Qadar, di ayat 3 disebutkan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan subhanallah, kalau kita lihat Allah menggunakan kalimat lailah. Lailah itu malam, lailah malam, dari kata lailun. Jadi yang senada dengan laili, laila, lailu, semua itu. Jadi kalau ada di sini ibu laili berarti ibu malam itu.
Tapi ketika Al-Quran menyinggung lail saja, tidak ada tamar buta, itu tidak ada kemuliaan. Seperti ketika Al-Quran menyinggung tentang bangunnya kita untuk salat tahajud, wa minal laili fatahajjat laha nafilatan. Bangunlah di waktu malam, tidak ada kemuliaan secara khusus. Tapi ketika ditambah lailatul menjadi mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran turun di Lailatul Qadar. Apa kemuliaannya? Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari, lebih baik. Bukan seperti 1000 bulan, lebih baik. Allah menggunakan kata khair. Maka ketika Iblis menolak sujud kepada Nabi Adam, dikatakan apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik, khairum minhu. Maka ketika kita dapatkan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, berarti 83 tahun lebih. Jadi kalau ini motivasi yang luar biasa. Dan tidak ada umat yang diberikan kecuali umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mulianya lagi ma'asyiral muslimin, bukan hanya kita yang bahagia dengan atau menunggu, malaikat juga menunggu malam Lailatul Qadar. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat memenuhi bumi ini. Allah menggunakan kata malaika, bukan malak, bukan satu, malaika, begitu banyak malaikat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa sampai-sampai hampir dunia ini dipenuhi oleh malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat ketika turun? Dia berdoa atau mengamini minimal. Ketika kita berdoa, ya Allah ampuni aku, apa kata malaikat? Istaghfir abdak ya Rabb, terima ampunannya hambamu ya Allah. Ketika kita minta dibukakan pintu rezeki, Allah ta'ala rizqahu ya Rabb, ikut berdoa. Dan bukan satu malaikat, malaikat banyak sekali dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana apa yang sepatutnya kita lakukan untuk menggapai Lailatul Qadar? Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, hidupkan malamnya. Apa yang disebut dengan hidupkan malamnya? Kalau orang hidup berarti tidak mati. Mati, tidur sama dengan mati. Apa artinya? Kurangi tidur. Kurangi tidur. Kenapa? Tapi jangan dibangun tidak tidur menonton Liverpool. Sama. Tidak dapat juga. Kita begadang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa yang kita lakukan? Tentu saja semua bentuk ibadah itu dinilai khairun min alfi syahr. Tentu ibadah-ibadah salat kita pasti itu sudah jelas kita salat. Kenapa? Kita salat qiyamul lail. Bisa dilanjut dengan tahajud. Salat apapun bentuknya, yang penting ibadah karena Allah. Bolehkah kita tidak berupa salat? Tentu banyak sekali. Berzikir bentuk daripada ibadah. Jangankan begitu, amaliyah masjid kita tidak tidur malam-malam, keliling mencari siapa hamba Allah yang patut mendapatkan zakat. Maka ketika turun Lailatul Qadar, setiap langkahnya itu dihitung 83 tahun lebih.
Bukankah kita sudah diingatkan oleh Rasulullah, kullu khutwatin yakhduha ila salat fahuwa sadaqah. Setiap langkah yang kita langkahkan kepada salat, dan ulama mengatakan tidak hanya kepada salat, semua langkah yang kita lakukan menuju kebaikan itu dianggap sebagai sedekah. Bayangkan kalau satu kompleks ini kita kelilingi, tapi sekali saja dijangkit 7 kali juga seperti tawaf, capek kita. Tapi setiap apa yang kita lakukan dalam bentuk ibadah pada malam itu, Allah akan berikan ganjaran lebih daripada 1000 bulan. Termasuk diantaranya sedekah. Sedekah yang kita keluarkan luar biasa, Pak. Dalam Al-Quran sedekah itu sudah diganjar 700 kali. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, orang yang menafkahkan hartanya di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sisi Allah? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti bagaimana kita lihat biji, satu biji menumbuhkan, atau ada ranting 7 kali 100, 700. Bayangkan 700 kali 83 tahun lebih, berapa pahala yang kita dapatkan. Maka mari 10 hari terakhir Ramadan ini jangan kita sia-siakan, karena kita tidak tahu apakah 10 terakhir Ramadan masih kita dapat di hari kemudian atau tidak. Bahkan tahun ini kita tidak tahu sampai kapan kita bisa melangkah melewati 10. Jangan pernah mengatakan masih ada. Kita tidak tahu umur itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu kelebihan lagi diungkapkan Al-Quran, bukan di surah Al-Qadr tapi di surah Ad-Dukhan. Disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Di ayat berikutnya, di ayat keempat disebutkan fiha yufarriqu kullu amrin hakim. Pada malam itu diatur ulang, diatur semua urusan manusia. Apa maksudnya? Ternyata Allah tidak hanya mengiming-imingi kita dengan banyaknya pahala yang kita dapat di malam Lailatul Qadar, tapi Allah bukakan kita proposal. Ada proposal yang Allah bukakan kepada kita. Siapa yang mendatangkan proposal malam itu? Allah ACC. Apa yang kita minta? Fiha yufarriqu kullu amrin hakim. Malam itu ditentukan. Coba kalau misalnya kantor bupati kita di Goa memberikan pengumuman, dibuka 1 malam, 2 malam, atau 10 malam, dibuka, siapa yang memasukkan proposal malam itu akan diterima langsung. Kira-kira tidak perlu, pasti kantor bupati penuh, semua orang memasukkan berlomba-lomba. Allah membukakan pintu kita. Fiha yufarriqu kullu amrin hakim. Malam itu ditentukan apa yang kita minta, Allah kabulkan sampai setahun mendatang. Orang yang membangun rumah, bangun tengah malam, menangis kepada Allah, ya Allah, rumahku sudah aku bangun sekian tahun, tidak bisa saya selesaikan karena begini, karena begini. Ya Allah, dengan malam Lailatul Qadrimu, beri aku kesempatan, kemampuan untuk menyelesaikan 1 tahun ini. Minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Bapak Ibu, ada orang yang susah jodohnya, mohon maaf kalau masih ada yang belum berjodoh, bangun tengah malam. Tapi tentu tidak hanya berdoa, ya Allah beri jodoh, tapi tinggal dalam kamar, tidak datang jodohnya. Jodoh itu harus dicari. Kata orang Arab, ukhtub li bintak wala tukhtub libnak. Carikan jodoh anak perempuanmu, jangan anak laki-lakimu.
Jadi kalau kita ini tidak sama dengan orang Arab. Kalau orang Arab biasa begitu ya. Kalau orang Timur, orang kita Bugis Makassar itu aib mencarikan jodoh anak perempuan. Tapi ada waktunya kita carikan jodoh. Kapan? Bangun tengah malam, bapak ibunya meneteskan air mata, meminta, ya Allah, anakku, aku khawatir dia tidak ada yang bimbing dalam kehidupannya, tidak ada yang mengantarkan dia ke surga. Berilah jodoh ya Allah, beri imam yang bisa mengantarkan dia ke surga. Kenapa tidak? Doa orang tua, khususnya di malam Lailatul Qadar, tersingkap semua rahasia-rahasia langit. Karena itu Bapak Ibu, waktunya 10 malam terakhir mulai malam ini. Cuma persoalannya kasihan ibu-ibu ini. Saya termasuk orang yang paling kasihan sama ibu-ibu. Kenapa? Hasrat ingin melakukan yang terbaik, maksimal di akhir Ramadan, dipusingkan dengan persiapan Idul Fitri. Inilah kekurangan budaya kita. Kalau negara Arab pada umumnya itu Idul Akbar tidak ada pada Idul Fitri, dia ada di Idul Adha. Sehingga ketika Ramadan tidak pernah dipusingkan apa yang akan dilakukan pada saat Lebaran. Tidak. Sehingga 10 terakhir Ramadan betul-betul bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu budaya, terserah kita. Jadi ini yang perlu kita camkan, khususnya bapak-bapak ya. Kita harus mengerti bagaimana kondisi ibu-ibu. Karena ibu-ibu juga ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan sampai kelelahan di siang hari, tidak bisa beribadah maksimal di malam hari. Karena Rasul juga sangat tahu. Di salah satu hadisnya disebutkan, iltamisuha fi asril awakhir min Ramadan iza da'ufa ahadukum. Cari katanya di malam terakhir, 10 terakhir Ramadan. Kalau kalian capek, kelelahan, atau ajuz, kelelahan, maka jangan sampai melewatkan 7 terakhir. Nah, ini kata Rasulullah. Jadi bukan berarti kalau begitu kita tunggu 7 terakhir. Ini rahasia Allah. Jangan kita tunda-tunda, masih ada lagi. Jangan. Mulai malam ini kita tancapkan. Kita seperti Rasulullah SAW, sadda mizarahu, kencangkan ikat pinggang kita. Kenapa? Karena begitu banyak Ramadan yang sudah kita lewatkan, belum tentu kita dapat waktunya tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, menuliskan kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.